Halo Sobat Digital, kembali lagi Anda menyaksikan Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita hari ini Kamis 7 Mei 2026. Diawali dengan peringatan bagi kita semua untuk waspada terhadap modus kejahatan petugas gadungan di Banjarbaru. Kita juga akan melihat bagaimana pedagang kue tradisional bertahan di tengah harga minyak yang makin melicin. Tidak hanya itu, ada jejak antusiasme warga di Pasar Murah Banjarmasin Barat, prestasi kota pengendali inflasi, hingga pelepasan jemaah haji kota idaman. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Kita ke informasi pertama dari Jejak Digital. Jejak kejahatan dengan modus penyamaran kembali terjadi di kota Banjarbaru. Seorang pria berinisial ZA berhasil diringkus warga usai merampas perhiasan emas milik seorang wanita di kawasan Jalan Petai Sungai Ulin. Modusnya cukup licin, yakni dengan berpura-pura sebagai petugas PLN untuk mengecoh korban. Untungnya, kesigapan warga sekitar berhasil menghentikan aksi pelaku. Ini jadi pelajaran penting buat kita semua agar selalu meminta identitas resmi jika ada tamu asing yang mengaku sebagai petugas instansi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku ZA berpura-pura menjadi petugas PLN yang hendak memeriksa meteran listrik. Saat berada di dalam rumah, pelaku menodongkan pisau dan memeluk korban lalu merampas gelang emas korban. Teriakan korban membuat warga sekitar bergerak cepat, mengejar dan mengamankan pelaku, dan kemudian diserahkan ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya berkeliling mencari kerja, namun tergoda saat melihat perhiasan yang dipakai korban. Pelaku sendiri baru pertama kali, dari keterangan dia baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut, dan juga sebelumnya memang dia berupaya mengajak temannya, cuma temannya tidak mau dan dia lakukan sendiri. Dari pelaku ditemukan barang bukti berupa satu gelang emas dan sebilah pisau sepanjang 20 cm. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Para pecinta wadai atau kue tradisional di Kabupaten Banjar sepertinya harus maklum dengan kondisi saat ini. Harga minyak goreng subsidi minyak kita yang menembus Rp21.000 per liter bikin pedagang pusing 7 keliling. Demi menjaga harga jual tetap Rp10.000 per bungkus, mereka terpaksa memperkecil ukuran kue agar nggak buntung. Strategi bertahan ini terpaksa diambil karena minyak adalah kebutuhan utama dalam produksi kue mereka. Kita berharap harga minyak bisa segera kembali normal. Kenaikan harga minyak goreng subsidi minyak kita kian memberatkan para pelaku usaha kecil. Di pasar tradisional, harga minyak kita yang semula Rp18.000 kini telah melambung hingga di atas Rp21.000 per liter. Kondisi ini membuat pedagang kue cincin di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar untuk bertahan, mereka terpaksa memperkecil ukuran kue karena tak berani menaikkan harga jual. Dalam satu kemasan plastik, kue tetap dijual seharga Rp10.000 dengan isi 20 biji. Namun dengan dimensi yang jauh lebih kecil dari biasanya. Pedagang berharap pemerintah dapat menurunkan kembali harga minyak goreng ke harga subsidi awal agar produksi mereka kembali normal. Kawan diturunkan harganya gitu, nah ya udah. Jadi wadainya aja terpaksa kami biasa terkenal sedikit nih, dikurangin sedikit jadi dihalusnya gitu Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar menyebut kenaikan harga dipengaruhi kondisi ekonomi global. Untuk menjaga stabilitas harga, pihak dinas terus melakukan pemantauan berkala di sejumlah pasar dan berencana menggelar pasar murah sebagai solusi jangka pendek. Solusinya ya mungkin ya itu salah satu mungkin mengadakan pasar murah. Kita juga nunggu arahan dari pimpinan tim BPID daerah Kabupaten Banjar. Nah itu seperti apa? Kita belum ada arahan sih. Jadi kita juga melakukan juga pemantauan secara berkala, sebulan 2 kali, beberapa pengecek maupun grosir.
Pedagang kini hanya bisa berpasrah sambil menanti langkah nyata pemerintah daerah untuk menekan harga kebutuhan pokok. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, antusiasme warga terlihat jelas di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat pada Kamis pagi tadi. Ratusan warga rela mengantre sejak matahari baru muncul demi mendapatkan paket sembako murah. Lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran membuat program ini jadi harapan utama warga untuk menekan biaya dapur. Melihat antrean yang panjang, terlihat banget kalau masyarakat kita memang sangat membutuhkan intervensi harga seperti ini. Ratusan warga mengantre paket pasar murah hingga keluar pagar di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat pada Kamis pagi. Tingginya antusias warga membuat antrean sudah terlihat sejak pagi hari. Bahkan sebelum pasar murah dibuka sekitar pukul 9:10 pagi. Panjangnya barisan antrean sempat membuat salah satu warga hampir pingsan dan harus dibawa petugas keluar dari barisan antrean. Usai mendapatkan perawatan, Risnawati, seorang ibu rumah tangga, kembali mengantre demi mendapatkan kupon paket sembako murah. Mulai jam 8 tadi. Jam 8 tadi. Sebelumnya kan makankah atau apa? Belum makan. Makan. Tapi sudah terbiasa antri kayak ini adalah. Belum, hanya gini. Bisa secepatnya antriannya lebih dipercepat gitu, nah tidak sempat yang tidak makan supaya cepat selesai gitu. Lonjakan harga di pasaran ini jadi antusias ratusan warga mengantre di pasar murah. Sebanyak 1.000 paket sembako ini dibagikan kepada warga yang berdomisili Kota Banjarmasin. Satu paket sembako seharga Rp51.000 dengan 2 liter minyak dan 2 kg gula pasir. Lewat pasar murah ini, warga merasa terbantu di antara lonjakan harga di pasaran. Ya. Tadi berdesak-desakan kan? Berdesak-desakan. Ngantri kuponnya berdesak, ngambilnya berdesak. Banyak sekali ya Bu ya orangnya ya Bu ya? Banyak banget. Ada, mudahan ada lagi gitu. Kan terbantu lah sedikit. Bantu ya Bu ya? Ya, apa naik. Tingginya antusias warga dalam pasar murah ini menunjukkan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih dari lokasi yang sama, pasar murah yang digelar tadi ternyata merupakan gelaran yang ke-41. Pemerintah Kota Banjarmasin terus gencar melakukan langkah ini sebagai senjata utama menjaga stabilitas harga pangan. Kerja keras ini pun berbuah manis dengan berhasilnya Banjarmasin meraih predikat sebagai kota pengendali inflasi terbaik di Kalimantan. Prestasi ini tentu bukan cuma soal piala, tapi soal bagaimana perut warga tetap aman dengan harga-harga yang terkendali. Pasar murah yang ke-41 ini diadakan di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat pada Kamis pagi. Dibuka langsung oleh PLT Kepala Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari penghargaan Kota Banjarmasin sebagai kota nomor 1 pengendali inflasi terbaik di Kalimantan beberapa hari yang lalu. Kegiatan pasar murah digulir sejak bulan Ramadan lalu dan setidaknya menyumbang 10 hingga 20% angka pengendalian inflasi di daerah kota Seribu Sungai ini. Untuk pasar murah kebanyakan yang dijualnya kan beras, telur, dan bahan pokok lainnya, sehingga ya mungkin sekitar 10-20% untuk menekan harga kalau kita banding dengan harga pasar kan, karena disubsidi itu sampai 20% dari harga pasar kita bisa tekan. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pasar murah digelar sebanyak 175 kali sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk konsistensi program stabilisasi harga pangan seperti tahun sebelumnya. Pengadaan pasar murah ini dari subsidi anggaran pengadaan belanja negara yang sebelumnya miliki 3 metode pengadaan. Pasar murah ini tinggi ya peranannya karena kita konsisten dalam 1 tahun tahun kemarin kita 175 kali pasar murah, dan tahun ini insya Allah kita akan 175 kali juga pasar murah. Jadi ada 3 pasar murah yang kita laksanakan. Kemarin di bulan Ramadan kita pasar murah melalui BCSR. Kemudian ada juga pasar murah dengan harga distributor. Dan hari ini kita melaksanakan pasar murah dengan subsidi dari pemerintah daerah dari APBD. Satu paket sembako dalam pasar murah ini dibanderol Rp51.000, berisi 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir.
Harga tersebut dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar, terutama menjelang hari besar keagamaan. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, dari kota idaman Banjarbaru, jejak spiritual ratusan calon jemaah haji dimulai. Pemerintah kota resmi melepas keberangkatan jemaah yang tergabung dalam kloter 10 embarkasi Banjarmasin. Dalam pelepasan ini, pesan untuk menjaga kesehatan fisik dan saling peduli pada jemaah lansia jadi penekanan utama. Kita doakan semoga seluruh jemaah kita menjadi haji yang mabrur dan bisa kembali ke Banua dengan sehat dan selamat. Pemerintah Kota Banjarbaru melepas 176 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah di Aula Gawi Sabarataan pada Rabu sore. Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni bilang pihaknya telah menyiapkan skema pendampingan khusus bagi jemaah lansia maupun yang mengalami gangguan kesehatan seperti demensia ringan agar tetap bisa menjalankan ibadah dengan aman. Kawan-kawan dari Kementerian Haji juga sudah menyiapkan mungkin pendampingannya yang lebih maksimal lagi kepada mereka. Jadi kita berkaca mungkin dari kejadian tahun kemarin supaya mungkin yang mereka-mereka yang dianggap kurang kondisinya kurang fit, kurang ini tadi mendapat pengawalan yang khusus. Meski didominasi jemaah lanjut usia, semangat tetap terpancar dari para tamu Allah. Di antaranya Nurjana yang berusia 82 tahun dan tetap percaya diri berangkat mandiri dengan persiapan fisik dan membawa keperluan obat pribadi. Mohon nanti diperhatikan jadi hati-hati obat-obatan bawa nggak Bu? Pemeriksaan kesehatan sebelumnya lancar aja Bu? Baik aja Bu? Baik aja. Sekali aja? Oh sekali aja berang? Baik semua gitu. Oh ya alhamdulillah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 10 embarkasi Banjarmasin ini diingatkan untuk menjaga kondisi dan nama baik daerah selama berada di Tanah Suci. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari kewaspadaan kriminal, dilema harga pangan, hingga doa untuk para tamu Allah. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah waspada pada sekitar. Dukung terus usaha lokal kita dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di rekaman jejak digital berikutnya. Tetap semangat.